Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Heri Setiawan. Kali ini kita akan bahas soal utul UGM masuk tahun 2017 dengan kode 814 untuk sebuah fisika ya. Nah, sekarang kita lanjut aja langsung dari nomor 16 ya. Nah, nomor 16 ini katanya ada planet A yang berbentuk bola dibuat terowongan lurus dari permukaan planet yang menembus pusat planet. Oke. Jadi tuh ini kita view-nya 2D aja ya, biar nggak ribet banget. Nah, anggap aja bahwa planet A itu mempunyai seperti ini. Kan ya anggap aja lah bulat gitu ya. Nah, katanya ada terowongan di sini. Intinya ya. Kurang lebih itu ada terowongan di sini. Nah, terowongan. Nah, kemudian jadi katanya menembus pusat planet dan berujung di permukaan planet A pada tempat terjauh dari pangkal terowongan, pasti dari ujung ke ujung ya. Nggak mungkin beloknya ke sini, nggak mungkin, karena itu nggak paling jauh. Yang paling jauh tuh dari sini ke sini ya. Nah, oke, ini adalah pusat planet A-nya. Nah, pusat planetnya nih di sini nih. Nah, katanya pada selanjutnya dihitung waktu yang dibutuhkan dari sebuah partikel untuk bergerak dari pangkal menuju ujungnya. Jadi cerita itu ada partikel seperti ini, lewat dari terowongan ke bawah seperti ini, kemudian sampailah dia ke sini. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, arah geraknya seperti ini. Nah, kemudian ada terowongan sejenis juga dibuat di planet B yang yang sama-sama berbentuk bola di mana planet B. Oke. Yang penting kita gambar skenario-nya dulu kurang lebih. Jadi ada planet B juga ya. Oke, kurang lebih ini bakal saya kopas dulu. Tinggal saya ganti warnanya aja kan. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini juga sama, ada partikel yang sejenis. Nah, karena kalau partikelnya beda kan bisa mengurangi mengurangi validitas soalnya. Nah, kemudian katanya diketahui bahwa dari mereka berdua katanya punya rapat massa planet yang sama. So dari situ kita dapat info bahwa diketahui bahwa rho A sama dengan rho B ya. Kemudian rapat massa itu massa jenis ya. Oke, kemudian katanya namun jari-jari planet B itu 2 kali jari-jarinya A. Berarti RB sama dengan 2 kali RA. Nah, dengan yang diketahui hanya seperti ini, ditanya adalah waktu tempuh di dalam terowongan A dan B oleh sebuah partikel tersebut. Oke, sebenarnya di sini ada beberapa konsep yang bisa kita pakai ya sebenarnya. Cuman kalau ini yang pertama, saya bikin ini cara pertama. Kita menganggap ketika setelah lewat pusat planet, maka planetnya dihilangkan gitu ya, pusat planetnya dihilangkan gitu ya, sehingga dia partikel ini bergerak. Nah, bergeraknya berdasarkan ini partikel ya. Jadi saya anggap ini partikelnya kayak partikel cahaya yang punya kecepatan konstan 3 kali 10 pangkat 8. Karena kan cahaya juga termasuk partikel ya. Oke, jadi ini adalah planet A dan ini adalah yang sebelah kanan adalah planet B. So, dengan cara seperti ini, cara satu ini kita pakai konsep GLB ya. GLB, bentar ya. GLB. Nah, di mana bahwa rumus GLB itu adalah cuma V sama dengan S per T kan. Nah, berarti dapat dikatakan bahwa karena kita mau nyari T, berarti T-nya ini sama dengan S gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, dari rumus ini ya, dari rumus yang kita dapat ini, T sama dengan S per V ini, berarti kita hanya perlu membandingkan V-nya saja, membandingkan S-nya saja, karena V-nya dianggap tetap. Nah, gitu. Atau kalau kalian mau tetap seperti mengerjakan perbandingan seperti biasa juga boleh, T1 TA gitu ya, TA per
TB sama dengan SA per VA dibagi dengan SB per VB. Nah, TA per TB sama dengan SA dikali VB gitu ya, per VA dikali SB. Karena kan dirubah dalam bentuk perkalian ya. Jadi VB sama SB-nya ketukar. Nah, sehingga TA per TB dan jarak tempuhnya itu katanya berarti otomatis ingat ya, jarak tempuhnya ini adalah 2 kali jari-jarinya si A. Nah, karena kan dari ujung ke ujung ya. Jadi 2 kali dari jari-jari A. Per VA-nya ini kita anggap V. Nah, dikali VB-nya itu V. Atau bisa langsung kita coret dulu aja ya. Coret karena kecepatannya sama. Per 2 kali RB. Alias 2 kali jari-jari planet B gitu ya. Nah, sehingga dapat kita katakan lagi, kita lanjutannya adalah, sini aja ya lanjutannya ya. TA per TB sama dengan 2RA per 2 dikali 2RA. Karena kan RB-nya kan 2 kali RA kan. So, ini bisa kita coret lagi. Sehingga jadinya, ini juga sama-sama bisa coret ya. Sama-sama kita bagi 2. Sehingga TA banding TB itu sama dengan 1 per 2. Atau dapat dikatakan bahwa TA banding TB itu sama dengan 1 banding 2. Ya. Ini kalau misalkan kita beranggapan bahwa kalau misalkan pusat buminya ditembus alias anggap aja pusat buminya hilang gitu ya, pusat planet lah. Semua planet itu punya gaya gravitasi masing-masing ya. Nah, masuk ke pusat planet dan dianggap gravitasinya hilang planet tersebut, maka kita dapat katakan bahwa si partikel ini bergerak secara GLB. Ya, let's say bahwa partikelnya ini adalah partikel cahaya atau partikel apapun itu ya bergeraknya kurang lebih ya cepat lah, intinya kita anggap konstan. Sehingga jawabannya adalah 1 banding 2. Oke. Nah, atau ya bisa juga selain kalian ngerjain begini atau bisa juga seperti ini kan. Berarti T ini berbanding lurus dengan F dan T berbanding terbalik atau berbanding lurus dengan super V. Dan berhubung karena yang kita hanya pakai adalah yang atas saja, karena V-nya ini tidak berubah alias konstan, berarti yang berubah cuman si S-nya aja. Berarti kalau misalkan kalian perhatikan bahwa jarak si planet B ini, jadi kita ngebandingin A banding B, A ke B. Atau kalau kita bisa bilang B itu berapa kali A juga nggak apa-apa. Nah sekarang misalkan dari jaraknya aja, kita bisa katakan bahwa si B ini punya 2 kali jarak dari 2 kali daripada si ini ya, daripada si A. Maka kalau ininya 2 kali, maka ini 2 kali. Sehingga dapat dikatakan bahwa TB di sini, TB ini adalah banding TA itu adalah 2 banding 1. Tapi di sini ditanya adalah TA banding TB, 1 banding 2. Bisa seperti itu juga ya. Atau kalau misalnya kalian kurang ngerti begitu, ya boleh langsung aja yang dari sini kalian boleh langsung ke sini nih, yang habis dicoret ya. Jadi kan kalau ini kita lanjutkan ini sama aja bahwa TA per TB itu sama dengan SA per SB. So dari yang atas ini lanjutnya ke sini, kemudian habis itu baru lanjut lagi ke sini. Gitu. Itu cara pertama. Yang kedua adalah ini cara kedua. Nah, dan kita menganggap bergerak secara GLBB diakibatkan oleh adanya gaya gravitasi bumi ya. Even though walaupun misalnya terowongan saya bikinnya seperti ini pun juga sama aja. Karena ketika misalkan benda di sini atau di sini atau di sini itu pasti akan mempunyai gaya tarik ditarik oleh pusat bumi kalau pusat planetnya tidak dihilangkan gitu ya. Nah, tapi di sini nanti saya bakal kerjanya sistemnya kurang lebih akan seperti ini ya. Jadi saya nggak bakal rinci-rinci banget. Nah, untuk yang cara kedua dengan GLBB, kita tahu bahwa ini konsep dasarnya dulu aja ya, nanti baru kita bandingin belakangan. Jadi kayak ini nih, kita bikin rumusnya dulu, baru nanti kita bandingkan.
Nah, di mana kedua planet ini mempunyai gaya gravitasi, berarti di sini berlaku hukum 2 Newton, ya. So, berarti F sama dengan M kali A. Dan di sini yang berlaku adalah gaya gravitasi. Nah, ini M kecilnya adalah massa partikelnya ya. Nah, di mana gaya gravitasi itu adalah G dikali M besar dikali kecil per R kuadrat, ya. Per R kuadrat sama dengan M kali A. Sehingga di sini kita sama-sama bisa coret ya. Masa bendanya. So, di sini kenapa kok saya harus nyari A? Karena yang namanya GLBB itu pasti rumus GLBB itu ada 3 yang VT sama dengan V0 plus AT, terus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, atau S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, ditanya adalah waktunya ya. Nah, berhubung dengan jarak tempuh dan waktu, berarti nanti kita pakai yang ini nih. Pakai yang rumus nomor 3 aja. Makanya kenapa A-nya aja belum ada nih. Karena kan pasti otomatis beda percepatan, beda beda massa, beda ukuran, beda jari-jari itu mempengaruhi gaya gravitasinya. Nah, sekarang kalau misalkan nih G sama dengan M besar per R kuadrat sama dengan A, dan di mana di sini ada rapat massa. Dan di mana rapat massa itu rumusnya rho sama dengan massa per volume. Berarti massa itu sama dengan rho kali volume kan. Nah, rho kali volume. Dan di mana volumenya ini kita bisa kaitkan dengan volume bola, yaitu adalah 4/3 pi R pangkat 3. Gitu ya. Jadi di sini langsung aja G dikali rho kali 4/3 pi R pangkat 3 gitu ya, per R kuadrat. So di sini ada yang bisa kita coret, R-nya sisa 1 di atas. Berarti nilai A ini akan ekivalen setara dengan konstanta gravitasi dikali rapat massanya kali 4/3 pi R. Nah, oke. Jadi setelah kita dapatkan A-nya, kurang lebih seperti ini, Pak. Di sini dapat gravitasinya, rapat massanya, dan jari-jarinya. Nah, sekarang kalau misalnya kita kaitkan dengan rumus S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, di sini akan ada 2, sebenarnya harusnya geraknya ada 2. Yang pertama dari sini ke sini ini adalah GLBB plus. GLBB plus yang dipercepat, kemudian dari sini di sini adalah GLBB diperlambat. Sehingga ketika misalkan kita anggap bendanya ini awalnya diem, partikel ini diem gara-gara ada gaya tarik, makanya dia bisa bergerak ke bawah. Kemudian pas ketika menjauhi sampai di sini bendanya lagi diem karena karena kehilangan gaya gravitasi ya, pengaruh dari gaya gravitasi. Maksudnya percepatannya ya, percepatan bendanya. Walaupun sebenarnya gaya gravitasinya masih ada ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, berarti gini. Di sini untuk dari atas ke bawah, dari atas ke tengah, tengah ke bawah ini akan mempunyai waktu yang sama, ya. Karena apa? Kalau misalnya kalian gunakan konsep seperti yang misalkan kita lempar benda, kemudian ke atas, dia berhenti bentar, terus balik lagi ke bawah, maka itu membutuhkan waktu yang ke atas dan ke bawah sama. Itulah konsep yang saya pakai. Karena apa? Karena percepatan yang terjadi adalah percepatan konstan dan sama-sama gravitasi. Nah, ini juga sama. Sebenarnya ini percepatannya percepatan gravitasi kan. Nah, oke. Jadi di sini saya masukkan bahwa S sama dengan 0 dikali T ditambah setengah kali AT kuadrat. S sama dengan setengah AT kuadrat. Berhubung kita hanya mencari T saja, berarti di sini 2 kali S per A sama dengan T kuadrat. Sehingga T-nya ini sama dengan akar 2S per A. Nah, dengan A-nya adalah seperti ini, ya. T sama dengan akar 2S per G rho 4/3 pi R gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan aja, ya. Kita tinggal bandingkan seperti yang kayak biasa kita lakukan ya. Atau kalau enggak udah biarkan seperti ini aja, nggak apa-apa. Jadi nanti kita pakai 2 persamaan yang ada di sini, gitu ya. Pakai 2 persamaan yang ada di sini. Persamaan yang ini
kemudian sama yang di sini. Inilah persamaan yang kita pakai. Nah, di sini kan karena berhubung kita mau mencari T, itu kan butuh jarak dan percepatan, tapi percepatannya belum ada. So, makanya kita berangkat dari yang sebelah kiri dulu, ya kita kerjakan. Nah, berarti di sini berhubung karena di sini A ini sebanding dengan G, dan A sebanding dengan rho, dan A sebanding dengan R. Berhubung karena ini konstan, dan ini yang berubah, yang kita pakai adalah yang R aja. So, di sini kita mau mencari AA banding AB sama dengan, jadi percepatan benda di planet A dibandingkan planet B itu adalah RA per RB gitu ya. RA per RB. Nah, oke. Berarti AA per AB itu sama dengan R per 2R ya. RA per 2RA, coret-coret. Sehingga dapat dikatakan bahwa AA per AB itu sama dengan 1:2. Nah, kita lanjutkan nih ke sini. Kita lanjutkan ya. Nah, berarti dengan T itu sebanding dengan akar S ya. Tinggal kita bandingkan. Berarti ini TA per TB sama dengan akar 2SA per AA gitu ya. Nah, AA dibanding atau dibagi dengan akar 2SB per AB. Nah, TA per TB itu sama dengan, ini kalau misalkan ingat ya dibagi itu kan langsung diakarin jadi satu nggak apa-apa. Nah, jadi sebenarnya itu akar dari ini bagi ini. Cuman langsung saya mau rubah ke dalam bentuk perkalian. Jadinya berarti di sini AB per 2SA SB. So di sini bisa kita coret duanya. Nah, di sini sebenarnya boleh mungkin kalau kita ini kita lanjut di mana ya? Oke, ini cara satunya saya hapus ya. Oke. Nah, jadi ini cara satunya saya hapus. Oke, nah cara duanya itu adalah kurang lebih seperti ini. Set. Oke. Nah, kemudian setelah kita lanjutkan berarti TA per TB itu sama dengan akar dari atau sebenarnya mah akarnya juga nggak dihitung juga apa-apa, cuman harus wajib dihitung kalau ada akar tetap. Nah, 2SA gitu ya, SA ya. Nah, SA-nya adalah jaraknya tempuhnya si ini. Berarti 2 kali jari-jari A dikali AB-nya di sini AB per AA jadinya berarti ketukar ya. 2:1 per SB-nya itu adalah harusnya ini kan berarti ini kita menganggap kan berangkatnya cuma dari ini ke tengah ya. Jadinya di sini adalah 2RB. Nah, berarti TA per TB ini sama dengan ini RB-nya harusnya 2 kali RA ya. 2 kali RA. Nah, berarti kalau kita lanjutkan ini kan berarti habis ya. Ini sisa 1. Berarti di sini adalah 1:1. Jadi TA banding TB-nya adalah 1:1. So jawabannya beda kan? Nah, gitu. Nah, jadi di sini saya punya dua versi jawaban ya, antara 1:2 atau 1:1. Nah, di sini mungkin kalian boleh bantu saya ya kalau misalkan kalian mungkin ada kenalan atau apa. Kalian boleh kasih tahu apakah kalau misalkan saya punya terowongan seperti di planet di sebuah planet itu dan lewat di pusat planetnya, gravitasinya masih ada nggak gitu. Terus juga misalkan ternyata partikelnya kita anggap partikel cahaya ya, bukan even though walaupun partikel cahaya itu misalkan dia kayak gini kan pasti tetap aja dia bergerak dengan kecepatan konstan gitu. Jadi emang saya lebih condongnya ke C gitu ya, jawabannya ke C. Cuman kalau misalkan ini kalian ada kenalan boleh bantu tanya ke mereka kalau misalkan ada soal seperti ini nih apakah gitu ya masih berpengaruh si gaya gravitasinya, apakah gaya gravitasinya udah nggak ada sama sekali gitu. Jadi kalau misalkan anggap aja ini sebuah partikel yang kalau bisa bergerak ngikutin di gerak planetnya ya. Nah,
Tapi kalau misalnya ini partikelnya kita anggap partikel elektron atau partikel yang punya kecepatan, kalau elektron juga, kalau partikel elektron, partikel cahaya itu yang geraknya punya, kalau ini geraknya punya kecepatan konstan gitu ya, tidak mengikuti gravitasi gitu ya. Oke, jadi jawabannya saya lebih condong ke yang C ya. Nah, jadi anggap aja kalau misalkan gaya gravitasinya nggak ada. Nah, tapi kalau misalnya gaya gravitasinya ada dan dianggap, maka jawabannya 1:1 ya. Oke, karena ini untuk yang GLBB ini saya kepikiran aja. Kalau misalnya masih ada, apakah sama? Oh, ternyata ketika ada, ternyata jawabannya nggak sama. Ternyata jawabannya 1:1 gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Oke, untuk soal nomor 17, menunjukkan bahwa benda diperlambat dengan perlambatan konstan. Oke, sebenarnya ini soal yang nggak susah. Cuman kalau kalian nggak teliti, itu bisa salah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa grafik GLB itu ada dua macam. Ya, yang pertama adalah kalau kita gambar nih grafik untuk GLBB ya. Grafik untuk GLB dan GLBB itu ada dua macam. Kenapa saya bilang dua macam? Karena ada yang menyatakan dia V terhadap T atau S terhadap T. So, kalian mesti notes dulu apa terhadap apa. Karena grafik GLB dan GLBB V sama S itu beda. Oke, misalkan untuk GLB deh, ya untuk GLB itu gerak lurus beraturan, ya artinya berarti kecepatannya stabil. Nah, kalau kecepatannya stabil, maka V terhadap T ini di sini V-nya gambarnya stabil begini. Nah, kemudian kalau untuk S terhadap T-nya kayak gimana? Nah, karena berhubung stabil, let's say misalnya kecepatannya 3 meter per sekon, artinya 3 meter 1 sekon. Jadi nambahnya 3 meter terus tuh 1 detiknya. Maka nambahnya kan stabil. Makanya gambarnya tuh merupakan garis lurus seperti ini. Gitu. Ya. Nah, untuk GLBB ada dua macam, ya kan? Ada diperlambat, ada dipercepat. Oke, untuk GLBB dipercepat ya, saya bilang GLBB plus aja. Nah, dipercepat jadi makin cepat. Nah, untuk gambar V terhadap T-nya, karena berhubung berubah beraturan dan makin cepat, namanya berubah beraturan makin cepat, berarti gambarnya seperti ini. Tapi tidak untuk S-nya. Untuk S-nya terhadap T itu gambarnya grafiknya kurang lebih begini. Gitu ya. Nah, untuk GLBB minus, nah, untuk V terhadap T-nya, artinya ini kan gerak lurus berubah beraturan, tapi diperlambat. Berarti makin lambat. Berarti gambar V-nya itu kurang lebih seperti ini. Ya bisa sampai berhenti mungkin ya. Nah, tapi untuk S terhadap T-nya, untuk S terhadap T-nya itu, begini. Set. Nah, jadi kebalikan kurang lebih dari kebalikan ini ya. Atau kalian boleh cari, ini saya agak lupa kalau untuk S terhadap T-nya. Jadi kalian boleh cari tambahan dari sumber lain ya. Oke. Nah, jadi kalian harus notes dulu apa terhadap apa. Nah, ternyata di gambar nomor 17 ini adalah V terhadap T semua ya ternyata. V terhadap T, V terhadap T, dan V di sini terhadap T juga, dan V terhadap T. Nah, diperlambat, perlambatannya konstan. Artinya berarti kecepatannya terhadap setiap waktu itu menurun stabil. Mana yang mengabarkan menurun stabil? Ya, udah jelas yang C. Gitu ya. Soalnya kalau yang A ini adalah GLB aja. Nah, stabil ya, beraturan. Tapi nggak berubah. Kalau ini berubah dan beraturan, dipercepat. Kalau ini sesuai yang tadi kita jawab, GLBB-nya minus. Kalau ini ada dua bagian. Ada GLBB dipercepat ya, yang untuk ini naik, ini dipercepat, dan ini adalah GLBB yang diperlambat. Kalau ini apa? Ini gerak lurus berubah gitu ya. Berubah, nggak beraturan. Karena kalau kita lihat kan ini habis itu begini ya. Jadi kalau untuk yang E itu berubah tapi nggak beraturan ya. Kenapa? Karena membentuk kurva ya. Jadi kalau misalkan namanya berubah beraturan itu artinya garis lurus aja. Jadi kalau misalnya begini,
begini. Jadi kayak kebalikannya mungkin. Jadi begini. Begini. Kemudian begini. Nah, ini baru berubah beraturan. Tapi kalau misalnya membuat garis lengkung seperti ini berubah tapi tidak beraturan. Alias hanya nggak konstan gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 18. Sebuah batu dilemparkan ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan v0. Selang dalam waktu T kemudian batu kedua. Oke, berarti di sini ada dua kondisi ya. Ada dua batu ya. Nah, kemudian ini adalah tanahnya gitu ya. Oke. Kemudian saya batu pertama dari awal di sini ya, ada di kondisi di atas tanah dilemparkan ke atas, katanya sebesar ini berarti ada dua batu ya. Berarti di sini kalau kita bisa bilang ini V01 sama dengan V0 gitu ya. Kemudian selang waktu T kemudian batu kedua dilemparkan. So let's say bahwa kondisi kedua batu yang pertama ada di sini dan batu kedua tuh baru dilemparin ke sini. Baru mau dilempar sebesar V02. Jadi ini adalah kondisi kedua, ini kondisi kedua gitu ya. Nah, ini kondisi pertamanya. Jadi dalam kondisi pertama itu batu si kedua belum diapa-apain gitu ya. Tapi ketika kondisi udah kedua ini dengan selang waktu T gitu ya. Nah, selang waktu T maka batu kedua baru dilempar ke atas dengan kecepatan awal V02 karena nggak dikasih tahu kecepatan awalnya berapa. Nah, ternyata ketika batu kedua sampai ke tanah ke atas dari permukaan tanah, ternyata batu kedua sampai ke tanah dalam waktu T sebelum batu pertama sampai ke tanah. Jadi ketika ini kita anggap saja adalah ketinggian maksimum ya. Tapi kita nggak tahu ya, apakah ini juga ketinggian maksimum, kita nggak tahu. Ya, jadi intinya dalam ketinggian seperti ini kondisi ketiga. Ini adalah kondisi ketiganya. Nah, dari sini ke sini, untuk dari kondisi ketiga nih, dari atas ke bawah dulu sini ya, ini kita bisa bilang adalah T2 naik. Nah, karena kan T2-nya ini kan ada naik turun ya. Jadi dari 2 ke 3 untuk benda yang pertama ini juga sama. Ini akan setara dengan yang namanya T2 naik. Gitu kurang lebih. Nah, T2 naik. Kemudian, kan habis itu jadi cerita itu benda habis turun, barulah dia turun. Nah, jadi dia pasti akan dari posisi 3 balik lagi ke posisi 2 dengan yang namanya T2 turun. Nah, T2 turun. Dan dari sini juga pasti udah mulai turun. Nah, gitu ya. Cuman makanya di sini saya nggak bisa bilang bahwa ketika di T2 naik ini udah pasti posisi paling atas, bisa aja udah turun gitu aja ya gitu ya. Jadi itu adalah random position yang pasti lebih tinggi, mungkin lebih tinggi ya. Nah, ini adalah T2 ke bawah. Gitu kurang lebih seperti itu ya, dia turun. Nah, jadi ternyata batu kedua ini udah jatuh duluan dibandingin sama batu pertama. Nah, di mana untuk T yang dalam waktu T katanya sebelum batu pertama sampai ke tanah. Jadi di sini ada T lagi nih. Di sini adalah variabel T yang kedua ya. Selain yang di sini ini juga T lagi. Nah, di mana berarti di sini kita bisa bilang bahwa lama batu pertama di udara itu akan setara dengan yang namanya T ditambah. Nah, di sini kita menganggap bahwa T2 naik ini akan setara dengan T2 ya. Jadi di sini adalah kita anggap T2. Nah, gitu ya. T2 bukan nama benda di udaranya ya, tapi misalnya di sini adalah T2 waktu dia cuma naik gitu ya. Jadi T1 di sini, T1 untuk benda selama di udara ini adalah T1 sama dengan T ditambah T2 ditambah T lagi. Jadi T1 ini akan setara dengan namanya 2T ditambah T2. Dan di mana untuk T2 di sini tidak sama dengan lama benda di udara gitu ya. Maksudnya tidak sama dengan lama batu kedua di udara. Karena untuk menghitung T2 di sini kalau misalkan yang naik turunnya ya berarti sebenarnya ini T2 naik ditambah T2 turun harusnya.
Cuman untuk mempermudah aja dimisalkan gitu ya. Jadi ini adalah permisalan. Permisalan. Harusnya ya maksudnya biar nggak ribet nulis atau mungkin apa ya? T naik atau mungkin kalian permisalan apa biar mungkin nggak ketuker mungkin. Oke, ini di sini kita ganti aja T naik ya. Ya udah tetap di T2 aja deh. Nah, jadi T2 di sini adalah waktu batu kedua sampai ke titik tertinggi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Karena di sini T2-nya juga nggak dibutuhin banget ya, karena nggak ada hubungannya. Karena di sini kita untuk mencari T2 juga nanti dibutuhin apa enggak ya nggak tahu juga ya. Tapi kalau nanti emang dibutuhkan berarti nanti ini kita nggak usah pakai gitu ya. Nah sekarang ditanya adalah selisih tinggi maksimum kedua batu. Oke, selisih minimum kedua batu itu berapa sih? Nah berarti kemungkinan besar nih mungkin bisa dijadikan kita katakan bahwa si batu pertama sama batu kedua lebih tinggi batu pertama, atau nggak tahu juga ya sebenarnya. Yang penting yang kita butuhkan adalah selisih tinggi ini. Ingat ya, untuk selisih ini tidak ada intinya besar kurang kecil gitu ya. Intinya besar kurang kecil. Nanti yang lebih besar yang mana ya nanti ya sesuaikan dengan persamaan aja. Nah sekarang kita berarti bicara untuk H1 terlebih dahulu ya. Untuk H1 terlebih dahulu caranya gimana sih gitu ya. H1-nya atau ketinggian maksimumnya berapa sih? Nah, di sini berarti kita berangkat pakai yang namanya VT kuadrat, VT1 kuadrat sama dengan V01 kuadrat ditambah 2AS. Nah, sehingga di sini kan 0 ya. Soalnya kan ketika dalam keadaan tertinggi, dia berhenti sementara gitu. Nah, V0 kuadrat, V0 kuadrat ini adalah V01 kuadrat adalah V0 kuadrat ditambah atau dikurang ya 2 kali ditambah 2 kali min G dikali H1. Sehingga berarti 0 sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Jadinya 2GH1 ya, sorry. Berarti 2GH1 sama dengan V0 kuadrat, berarti H1-nya adalah V0 kuadrat per 2G. Ya. Itu untuk persamaan yang mungkin pertama kita bisa bilang. Nah, sekarang untuk ketinggian maksimum yang kedua atau H2 kita bisa bilang, berarti sama rumusnya VT2 kuadrat V02 kuadrat ditambah 2 kali A kali S2 ya. Di sini S2 ya. S1 di sini. Nah, di sini kan karena berhubung A-nya itu sama-sama G ya. Di sini 0 kuadrat sama dengan, tapi di sini tidak diberitahukan bahwa V02 kuadrat itu apa. Nah, sehingga kita tulis dulu V02 kuadrat dikali 2 dikali min G dikali H2. Jadinya berarti 0 sama dengan V02 kuadrat dikurang 2 kali GH2. 2 dikali GH2 sama dengan V02 kuadrat. Berarti H2 itu sama dengan V02 kuadrat V02 kuadrat per 2G. Nah, ini adalah persamaan keduanya. Nah, sekarang di sini kan dalam satuan V0 nih. Nah, dalam satuan V0, bukan dalam satuan V02 kuadrat. So, V02 kuadratnya ini harus kita rubah. Bagaimana cara kita rubah? Ya kan? Kita nggak tahu nih, V02 kuadratnya itu berapa sih? Gitu kan? Setara dengan apa sih? Nah, berarti di sini kita membahas apa? Nah, lama waktu ini kan ini ya, lama waktu di udara ya. Lama waktu di udara atau bolak-balik, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mencari lama waktu bolak-balik ini sebenarnya kalian pakai rumus dasarnya boleh pakai yang ini aja dulu. Jadi Vt itu sama dengan kan V0 ditambah A kali T. Nah, berarti ini 0 sama dengan V0 dikurang G kali T. Alias G kali T ini sama dengan V0. So, berarti T-nya ini adalah V0 per G. Tapi ingat, ini cuma satu arah. Cuma berangkat doang. Belum balik. Berarti kalau misalkan T-nya bolak-balik,
sama dengan, ya tinggal dikali 2 dong, 2 kali dari T-nya yang kita pakai. Berarti T bolak-balik ini, atau mungkin T yang nanti bakal kita pakai adalah 2 dikali V0 per G. Gitu. Nah, sekarang kita hitung dulu untuk T1-nya. Nah, sekarang kalau untuk T1, nah berarti T1 ya kita tulis dulu aja. Berarti T1, jadi pertama ke sini dulu nih. Karena nggak ada V02 kuadratnya, kita hubungkan ke sini. Nah, ya udah, berarti T1 sama dengan 2V01 per G. Nah, T1-nya sama dengan 2V0 per G. Nah, sekarang ini karena berhubung coret-coretan aja ya. Jadi dapat rumus 2V0G itu dapat dari mana? Ya dapat dari rumus kayak gini. Diturunkan sendiri ya. Atau kalau kalian mau apain ya nggak apa-apa ya. Saya nggak ngelarang. Nah, bentar. Nah, sekarang untuk T2. Nah, T2 ini adalah, nah, BTW karena berhubung ya, kalau misalnya ini kita bikin T2-nya dengan sama ini, berarti T2-nya nggak bisa dipakai nih kalau permisal seperti ini. Oke, berarti ini permisalnya akan saya ganti dulu ya, bentar. Nah, jadi saya gantinya tuh menjadi seperti ini ya. Untuk berarti kita ini nggak usah pakai. Ya, yang penting gimana? Jadi gini, kan ini cuman waktu untuk sampai titik tertinggi aja. So, yang ini kita nggak pakai. Jadi misalkan nih, seperti ini. Nah, kan ingat ya, artinya berarti ketika benda ini sampai ke atas, paling mentoknya, gitu ya, dengan waktu T1 gitu ya, dengan waktu T1, maka si benda ini akan mulai telat. Alias berarti, atau kalau kita bisa bilang ini ada T1 lah gitu, tetap kita bilang T1 gitu ya. Nah, T1, maka di sini maka T2-nya akan setara dengan T dikurang T1 dikurang T, alias misalkan nih di sini berarti ketika kita mau mulai, ini artinya berarti ini setelah 5 detik dia baru mulai gitu, makanya jadi telat lah. Kalau ibaratkan kita bilang gini ya, T1 itu sama dengan T ditambah T2 gitu lah. Jadi T2 sama dengan T1 kurang T. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk ketinggian maksimum tetap masih sama ya. Nah, sekarang yang agak berubah adalah untuk si T1-nya sama dengan apa sih? Nah, berhubung kita cuma mencari sampai titik tertinggi, maka di sini VT1 sama dengan V01 ditambah 2 kali A kali T1. Sehingga 0 sama dengan V0 ditambah 2 kali min G dikali T1. Sehingga 0 sama dengan V0 min 2GT1. Berarti 2GT1 sama dengan V0. So, berarti T1-nya adalah V0 per 2G gitu. Sejak kapan rumusnya begitu? Salah bisa begini doang ya. Jadinya V0 tuh sama dengan T1 tuh sama dengan V0 per G gitu ya. Nah, sekarang untuk T2, nah untuk nyari T2 ini berapa sih? Nah, VT2 sama dengan V02 ya, ditambah A kali T2, berarti 0 sama dengan V02, karena berhubung kita nggak tahu, ditambah ini min G dikali T2, itu sama dengan T1 kurang T. Oke. Nah, sekarang 0 sama dengan V02 min G, berarti min G dikali T1 dikurang T gitu ya. T1 kurang T di sini kelebihan. T1 kurang T. Berarti G dikali T dikurang T1 sama dengan V02 gitu ya. Nah, berarti di sini G kali T, T kali G kali T, atau boleh kita bisa bilang ini G dikali T dikurang G kali T1 sama dengan V02. Berarti G kali T di sini sama dikurang G dikali V0 per G, karena T1-nya kan V0 per G ya. Coret-coret sama dengan V02. So, T-nya berarti di sini kita bisa bilang bahwa V02 ini setara dengan G dikali T dikurang V0. Sorry. Ini T1 kurang T ya, kebalik. Sorry. Ini ada yang kebalik. Oke. T1 dikurang T. Berarti di sini G kali T1 dikurang G kali T sama dengan V02.
Berarti G kali T-nya, nah berarti G dikalikan dengan V0 per G dikurang G kali T sama dengan V02. Berarti di sini kita bisa bilang bahwa V02 itu sama dengan V0 dikurang G kali T. Gitu. Jadi untuk mencari V02 itu ya kita akan butuh T1 ya. Nah, di sini nih yang agak bakal sulit ya, karena di sini kan kita tahu bahwa dari dua persamaan ini kan katanya dibanding selisihnya kan. Nah, ya udah di sini kita perselisihan untuk H1 dikurang H2 misalkan. Jadi yang satu lebih tinggi gitu ya. Sama dengan V0 kuadrat per 2G dikurang V02 kuadrat per 2G gitu ya. Nah, berarti oke, di sini tinggal kita masukkan ya untuk rumusnya kan begini ya. Nah, sekarang berarti H1 dikurang H2. Nah, dimana kan cuma selisih doang nih. Berarti nanti berlaku kebalikannya ya. Bisa H2 kurang H1 juga. Nah, berarti kalau kita masukkan V0 kuadrat. Ini berarti ini sama aja kalau kita menghitungnya berarti begini aja deh. Nah, ini kita tulisnya jangan langsung ke sini. Berarti di sini H1 kurang H2 ini sama dengan V0 kuadrat dikurang V02 kuadrat per 2G. Barulah kita masukkan ke sini berarti H1 kurang H2 sama dengan V0 kuadrat dikurang V02 itu adalah V0 dikurang GT pangkat 2 per 2G. Sehingga H1 kurang H2 itu sama dengan V0 kuadrat dikurang ini V0 kuadrat dikurang 2 kali G kali T ditambah GT kuadrat 2 kali V0 2 kali V0 dikali G kali T ditambah G kali T kuadrat per 2G. Nah, di sini kan habis nih, ini habis. Sehingga persamaannya untuk H1 kurang H2 ini akan setara dengan yang namanya 2 V0 kali G kali T dikurang GT kuadrat per 2G. Nah, di sini saya akan mengeluarkan si G sama T-nya berhubung ada sama-sama GT kan. Jadinya berarti ini akan setara dengan namanya G kali T 2V0 dikurang GT gitu ya. Yang dikurang T kuadrat, dikurang T ya. 2V0 dikurang wait. Ini G-nya sama-sama habis. Bentar. Ini G kuadrat kurang T kuadrat ya. Ditambah G kuadrat kurang T kuadrat kan. Ini G kali T kali G kali T. Jadinya di sini ada G kuadrat. Sehingga di sini G kali T ya. Per 2G. Coret. Sehingga jadinya berarti setengah dikali T per 2V0 dikurang GT. Nah, kalau kalian perhatikan sebenarnya tanda di sini bisa ketukar kok jawabannya adanya yang cuma ini. Nah, kalau kalian perhatikan berarti kalau misalkan ini saya tukar H2 kurang H1 gitu ya, H2 dikurang H1, maka akan kebalik dong jadinya tandanya. Jadinya berarti V0 kurang GT kuadrat dikurang V0 kuadrat per. Nah, sehingga jadinya berarti kalau misalkan ini versinya saya balik, ya kalau versinya saya balik kan jadinya kan V02 kuadrat dikurang V0 kuadrat per 2G, maka di sini kan jadinya berarti hasilnya ya, langsung saya masukin hasilnya adalah yang ini. Jadinya berarti kalau saya masukkan, berarti kan V0 kuadrat dikurang 2 kali V0 kali GT, tambah GT kuadrat, nah dikurang V0 kuadrat per 2G. Sehingga ini coret, habis kan? Nah, berarti kan di sini ada GT juga, ini G kuadrat T kuadrat ya, sorry. Sehingga kita keluarkan GT-nya, jadinya berarti G kali T dikurang 2V0 per 2G. Coret. Makanya jadinya, ini kalau kondisi untuk H2 kurang H1 ya. Makanya untuk tanda ini bisa ketukar kalau misalkan saya tukar posisinya. Jadinya berarti ini setengah T kali, ya itu. Ini saya tambahin sedikit. Setengah T dikali GT dikurang 2V0. Nah, jadi
Emang kan karena berhubung selisih itu nggak pas, kan selisih itu dinyatakan pasti positif ya. Makanya di sini saya bisa bilang di sini harusnya mutlak, ada tanda mutlaknya. Nah, jadi di sini kita bisa bilang bahwa apa namanya, dapat disimpulkan bahwa H1 mutlak kurang H2 dikurang mutlak H2 itu adalah setengah T dikali 2V0 dikurang GT. Artinya bisa ada dua, bisa minus dari ini alias berarti dikebalikan gitu ya. Bisa atau sesuai dengan ini. Jadi ya jawabannya adalah yang A, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya nggak perlu secara rinci banget juga nggak apa-apa sih ya. Tapi intinya kalian harus tahu minimal apa ya, berarti ini tes satunya di sini nih, ini hapus nih, jangan, nggak usah, kan nggak dipakai ya. Gitu. Kalau kayak gini berarti ini bisa lebih bagus lagi nih. Kita dulu. Karena kan ini bisa ada saya taruh di sini, sehingga baru saya lanjutin ke atas begini. Nah, jadi kurang lebih tuh bakal jadinya seperti ini gitu ya. Karena berhubung selisih itu tidak menyatakan ada positif ada negatif, pasti hasilnya positif kok, nggak pernah negatif ya. Jadi emang bisa berkebalikan, tergantung kalian patokannya mana. Kayak 5 sama 3 itu selisihnya 2. Kalau kita hitung 3 dikurang 5 itu min 2, 5 dikurang 3 itu 2. Ya tergantung patokannya. Tapi yang penting selisihnya itu 2. Makanya besar kurang kecil. Tapi di sini kita nggak tahu besar yang besar lebih besar yang mana, H1 apa H2. Jadi kita kalau bikin H1 kurang H2 ternyata jawabannya adalah setengah T dikali 2V0 kurang GT. Nah ini tadi kan saya bilang ada dua versi nih jawabannya, berarti yang pertama H1 kurang H2 ini kalau ngikutin soal seperti ini, yang kedua adalah versi yang minus, berarti setengah T dikali 2V0 dikurang GT, berarti H1 kurang H2 ini akan setara dengan minusnya kali ke sini aja. Jadi setengah T nya tetap positif, berarti kan GT dikurang 2V0. Ini versi yang kebaliknya. Sedangkan yang kalau yang sesuai ya tinggal setengah T dikali 2V0 dikurang GT. Gitu ya. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 19.